Ada itu hanya aku nafsu sebenarnya itu dalam hidup itu. Kalau aku hamba itu sebenarnya kita ini kosong, nggak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi manusia itu merasa aku itu merasa memilih yang dibilang nafsu tadi. Aku nafsu, aku merasa memiliki. Masalahnya bukan apa sebelum Adam diciptakan sama Allah itu, nafsu itu sudah bertengkar sama Allah dulu. Ya, jadi yang ada itu di dunia itu nafsu tadi, keinginan tadi. Cuma manusia merasa nafsu itu manusia, maka terjadi sesuatu. Mohon dikoreksi bang. Ya. Gak ada nafsu bertengkar dengan Allah, nggak ada. Tapi ya, nafsu itu bertengkar dengan dirinya sendiri. Itu bang. Bisa jadi ke sana larinya. Bukan. Jadi maksudnya narasi kepada ini. Allah itu diperbaikilah, tolong nggak ini. Iya, iya. Masalahnya bang, ini ruangan diskusi. Nah itu. Mungkin bapak yang bernarasi bebannya nanti di kami. Lanjut. Ya, Mas apa, Masya Allah. Intinya apa yang diucapkan oleh akhi ya luar biasa, itu ilmu tingkat tinggi. Hanya orang-orang seperti Ustadz Hanafi yang bisa menggapai ilmu tersebut. Iya. Aduh, begitu. Hukukul awqat yumkinu qadauha wa hukukul awqat la yumkinu qadauha. Itu ya. Keren itu bahasa hikam. Lanjut aja. Enggak, karena saya selalu mengatakan ke teman-teman, ketika kita ini berdiskusi lalu ada orang yang setuju dan tidak setuju, itu biasa. Ya, ada orang yang satu dia itu sebetulnya ingin mengingatkan kita. Tadi yang saya tadi bilang bahwa kita itu hanya jadi khalifah. Artinya kita ini seorang hamba, dan hamba itu harus patuh, dan patuh itu mengikuti Al-Quran. Justru Al-Quran itu memerintahkannya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya memang aku disuruh sama Allah untuk menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Gitu loh. Ada perdebatan-perdebatan kan orang yang memandang perdebatan, atau teman-teman yang mengatakan inilah perdebatan sabung Tuhan dan segala macam. Kan Anda karena pikiran Anda jelek, rusak, maka menganggap itu sabung Tuhan. Padahal itu kami sedang posisinya menyampaikan kebenaran yang ada, yang kami ketahui, ilmu kami yang sedikit kami sampaikan. Gitu loh. Daripada Anda punya ilmu banyak, tidur doang ketika ada agama yang sedang diolok-olok, Nabi sedang diolok-olok, Tuhan sedang diolok-olok. Kemana Anda selama ini? Apakah Anda diam saja? Gitu loh. Nah, justru kami ini ingin membuat di mana ada TikTok yang sedang ada diskusi lintas agama, disitulah harus tampil, menyampaikan bagaimana Al-Quran memerintahkan dalam berdiskusi. Gitu loh. Kalau dalam berdiskusi, namanya orang berdiskusi. Sebaik apapun kita punya niat, sehebat apapun sikap kita, pasti ada yang membenci kita kok. Bu, ya nggak usah susah-susah. Kita, orang-orang, guru-guru, kiai, ulama, nabi aja masih dihina. Jangan nabi, Tuhan aja masih difitnah kok. Masih bilang punya anak Tuhan. Nanti jangan-jangan 5.000 tahun yang akan datang Tuhan punya ponakan, jangan-jangan. Oh, Tuhannya tetangga ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi kalau Anda punya pikiran narasi lawan dengan narasi, video lawan dengan video, argumen lawan dengan argumen, dakwahlah posisi seperti itu. Ya, itu cara dakwah. Jangan tiba-tiba naik seakan-akan posisinya Anda lagi menasehati orang-orang yang ada di pondok pesantren. Ini lagi pondok luas, pondok TikTok secara online dan offline. Gitu loh. Kita lagi bernarasi di sini adalah dengan cara berjuang. Kalau Anda tidak mampu berjuang dengan keilmuan, duduk di bawah, ingat dengan baik, sikap yang baik sambil tulis ilmu-ilmu yang disampaikan para guru-guru. Bagi Anda yang sampaikan dengan baik dan bijak, bukan malah yang menjas ini salah, ini benar, ini neraka, ini surga. Anda bukan pemegang kunci surga dan neraka. Gitu loh. Tugas Anda adalah menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran. Ya. Itu caranya. Wallahu ta'ala. Lanjut. Dewa, assalamualaikum. Abangku. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erizal, Muslim apa Kristen Pak Erizal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Muslim. Ya, mau menyampaikan apa silakan. Betul. Ia menyampaikan narasi-narasi Pak Ustadz Hanafi, Masya Allah, bagus banget. Ya, nanti di DM saja Pak. Nanti di DM Ustadz minta nomor rekening gitu. Pak Ustadz, saya senang dengar pengajian Pak Ustadz. Ya, saya sampaikan segitu aja Pak Ustadz. Mantap. Oke. Doakan terus ya. Saya ada perlu juga ini. Iya, Pak Erizal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini para coten-coten Bunda? Sembunyi. Lihat Bunda Nora sama Ustadz Hanafi pada sembunyi semua ini Pak Ustadz. Enggak, sebetulnya kita ini kan berat ini. Sebetulnya kita berat dalam tanda kutip. Teman-teman, apalagi yang para debater senior saya itu kan, kita bagaimana cara untuk menyatukan sikap gitu. Karena kita nggak bisa, mereka masing-masing memiliki karakter kan. Jadi nggak bisa kita untuk mensatukan dengan gaya, bahasa, tekstur tuh nggak bisa. Jadi kita tetap melakukannya dengan cara ya hikmah masing-masing. Gitu loh. Setuju Pak Ustadz. Hikmah kan masing-masing kan daerah kan beda-beda. Sampai saya kadang di framingnya, Ustadz agak lembut lah bahasanya. Macam mana orang Batak sama orang Medan sama orang Madura harus kayak orang Sunda, kan nggak bisa. Gitu loh. Jadi tinggal kita tuh memperbaiki diri, memperbaiki di mana apakah ini nanti juga ada masanya. Ustadz Abu ya, Bang Erwin, Bang Dewa, Bang Dalbo, Bunda Nora, pasti ada masanya. Di mana ada kebijakan yang makin menua, semakin bahasanya semakin kesalahan teman-teman. Nggak ada yang tiba-tiba langsung full kita itu sempurna, nggak ada. Justru kita dipertemukan itu hanya dua. Kenapa? Nggak ada yang kebetulan kita dipertemukan. Itu loh. Apalagi saya sama Nora dipertemukan, nggak ada yang kebetulan, Nora. Coba lirikanmu coba. Kan lirikanmu. Nggak ada yang kebetulan. Cuman ada dua kebetul itu yang namanya. Nah, jadi untuk memperbaiki Nora atau Nora memperbaiki saya, kan gitu. Di bawah katanya mulai ngelek kalau udah saya ngomong narasinya ke Nora. Lanjutlah. Jadi banyak sekali ya Pak Ustadz ya, banyak sekali teman-teman kita itu yang belum memahami apa itu metode ya. Sebenarnya kalau kita melihat itu harus pakai neraca. Umat Islam itu kan diajarkan menilai sesuatu itu dengan neraca, timbangan. Pada saat kita melakukan diskusi, sebenarnya kalau kita ngambil neraca, melihat dari neraca, timbangannya, kita bisa melihat hasil dari diskusi ini berat yang baik atau berat yang tidak baik. Bila kita melihat itu satu banyak yang kebaikan, ya kenapa dipermasalahkan? Dan kalau kita melihat diskusi ini adalah kesempatan untuk meluapkan unek-unek dalam diri kita. Umat Islam menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya terhadap orang di luar Islam. Begitu juga orang Kristen menyampaikan unek-uneknya. Islam itu seperti ini. Nah, dipertanyakan di sini. Daripada nanti nggak ada diskusi, berantem langsung Pak Ustadz. Karena salah paham tanpa ada penjelasan. Tapi dengan adanya diskusi ini, yang mungkin harusnya menjadi salah paham dapat penjelasan, pada akhirnya gejolak di masyarakat itu tidak ada karena sudah dapat penjelasan di dunia diskusi, di ranahnya adu argumen, adu data, adu narasi, sehingga orang yang kemarin salah paham itu bisa memahami, oh ternyata perbedaan ini memang sepakat untuk tidak sepakat dalam kerangka kita bertoleransi. Jadi boleh kita menyampaikan data, boleh kita menyampaikan argumen, di luar kita tidak menafsirkan ayat-ayat primer di dalam satu kitab yang diimani oleh orang lain. Nah, kadang-kadang saudara kita ini banyak yang tidak mau memahami dan tidak mau menyikapi secara bijak. Kalau memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip orang yang dikatakan debat, diskusi, atau kita melakukan dakwah seperti ini, coba dipahami harusnya saya seperti apa. Kalau memiliki metode yang bagus, terapkan. Jangan nilai orang lain yang sebenarnya banyak neraca baiknya.
Nah, apakah yang kita lakukan itu sudah mendapatkan neraca nilai baik yang lebih berat? Jangan-jangan tidak pernah melakukan apa-apa. Ini yang kacau, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam Pak Kristen, Bang. Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih, Bang. Oh, silahkan. Mengenai Abang. tafsiran Quran surat Yunus ayat 84 sama Ali Imran ayat 67. Satu-satu, Abang, satu-satu. Quran surat Yunus ayat 84, Bang. Tafsirannya. Buka semua. Kalau saya sih menyimpulkannya gini, Pak Noise, Ustadz. noise. Naik, tolong di mute dulu. Naik. Halo. Lanjut. Mengenai tafsiran Quran surat Yunus ayat 84, Pak, sama Ali Imran ayat 67. Abang dah begini, Bang Ara, ya mungkin satu aja pertanyaannya. Kenapa? Karena supaya kita nanti bisa barangkali ada oten gitu, karena ini diskusi lintas agama ya, Abang. Iya, Dah ya, baik. mohon dipahami ya. Baik Pak. Insya Allah di lain waktu mungkin pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di sini juga atau di komen-komen yang lain ya. Baik Pak. Siap. Yang mana nih kira-kira? Yang Ali Imran atau yang Yunus? Yang Yunus aja, Pak. Ayat 84. Ayat 84. Ya. Musa berkata itu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqikatil murad. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar orang yang muslim berserah diri. Yang ditanyakan apa, Pak? Berarti ajaran Muslim emang sudah ada sebelum apa? Emang sudah ada dari zaman-zaman Nabi terdahulu ya, Pak ya? Dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam ya. Ya. Dari Nabi Adam. Ya, cuma semua para nabi dan para rasul mengenalkan Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, ajaran tauhid, awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama mengenalkan Tuhan. ya. Begitu Abang Daku ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Abang Daku, sehat-sehat. Ya Pak, sehat-sehat juga. Ya, amin. Terima kasih Bang Da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini Ten takut sama siapa sih? Kok nggak ada yang naik satupun? Heran pula aku. Sama Bang Dewa mungkin nih takutnya. Enggak, Dewa takutnya sama Bunda Nora, Dewa. mulai. Takut nggak dikasih nambah. Tapi kemarin di charter nggak asik ini. Dewa ada apa? Kebentrok dengan makan malam sama Luna Maya di Warteg Bahari. Jadi kebentrok acaranya di situ. Ya. Masya Allah, ya. Tapi nggak denger sih. Pak Ridwan, Muslim apa Kristen Pak? Pak Ridwan? Oke, makasih Pak. Allah, nggak ngomong. Tap layarnya teman-teman. Jangan sampai goyah melihat wajah Bunda Nora dengan Bang Dewa, teman-teman. Ini kopi-kopinya. Selamat pagi Mbak. Mbak Wina.
Ya Allah, kok naik. Aduh, nya noise, gak ngomong. Bawi nak, wih. Ini akun Dewa kena hack ya ini ya. Ikhwan, ada yang kena hack. Ini kalau misalkan toh nanti ada yang minta ngasih nomor rekening atas nama Dewa, itu kirim aja karena itu Dewa pasti ya. Nah itu, nah terus dan tadi Dewa nanggapi ya mengenai pernyataan dari Pak Erwin. Betul, memang pada saat kita berdiskusi menyampaikan unek-unek kita gitu kan, unek-unek yang pada akhirnya bikin enek gitu, pada akhirnya bikin enek, dan enak-enak bikin anak. Nah itu ya. Hancur ada aja orang satu ini. Aduh. Tapi Bang Dewa tadi buka cam tadi, Komal tuh sempat goyah loh, Abu ya. Iya, gitu sempat sempat 1 detik 2 detik lihat wajah Bang Dewa tadi langsung goyah tadi. Goyang, bukan goyang. Nah, goyah. Tapi kalau melihat Bunda Nora ini bukan goyah, tapi apa Bang Dewa? Mual. Goyang. Mual. Saya himbau bagi yang di bawah yang meminta naik, tolong cuman saudara kita Kristen. Yang Muslim ngapain naik? Gitu loh. Saya heran gitu loh. Nanti kalau nggak dinaikkan dikatakan kita ini sombong. Ini room diskusi, bukan room mau mengkaji Islam, nggak ada. Jadi kalau ada Nora, nanti masukan sedikit-sedikit dari dosamu banyak tergugurkan, Nora. Kenapa kau terzolimi? Ada Dewa, ada Erwin, kau diolok-oloknya kau di sini. Dosamu terlalu banyak, ini bisa gugur dosamu lama-lama, Nora. Iya, itu yang saya nantikan. Mereka nggak nyadar nih kan, mereka menambah dosa. Muslim apa Kristen, Mbak Sayuti? Lap tangannya. Mbak Sayuti nggak ngomong, saya turunkan. 1, 2, 3, makasih. Ramban, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Hotman, tolong dulu Hotman ini disapa lah. Oh, nggak kelihatan Bun, kok sampai nggak kelihatan ya? Wah, ini gara-gara Bunda open cam. Pak Hotman, selamat pagi. Ngelek sampai matanya, sampai penglihatan Abu ya ngelek, masa. Pak Ramban, dari Protestan atau Katolik, Pak? Kristen, Pak. Oh, siap, Protestan ya. Kristen. Oke, Bapak. Kristen apa, Bang? Kristen itu cuma satu, pengikut Yesus. Jangan Katolik kau apa framing. Protestan? Jangan kau framing kayak Syiah sama Sunni. Kristen itu satu. Mulai kejang-kejang. Tipis-tipis saja Pak Abu ya, tipis-tipis saja. Pelan-pelan Pak Supir. Lagi susah cari otak. Bukan, saya tanya, Anda Kristen Katolik apa Berlepotan mulutnya. Kristen itu satu, pengikut Yesus Kristus. Titik. Kau bukan pengikut tapi penyembah. Bedakan pengikut, bedakan penyembah, Pak Ramban. Ramban naroko, nagok do kecetmu. Pak Ramban, Anda mengikuti Yesus atau menyembah Yesus? Mengikut Yesus keputusanku. Begini Pak Ramban, saya mengikuti Pak Jokowi bukan berarti saya penyembah Pak Jokowi kan? Ya karena Jokowi siapa bagi kamu? Presiden. Terus apa urusannya sama kamu? Dia pemimpin negara saya. Terus ya saya ikutilah peraturan yang telah mereka buat. Baguslah. Warga negara ya, nah, NKRI sekarang saya tanya, sekarang kamu menjadikan Yesus sesembahanmu atau tuntunanmu? Sesembahan. Berarti kau bukan pengikut, dodol. Ya, dodol lu ala SWT-mu bikin Nah, kejang-kejang kan, kejang-kejang langsung. Inilah Kristen ya. Izin Ustadz Abuya. Lanjut. Kristen mengatakan kami pengikut Kristus. Bedakan pengikut
pengikut, bedakan penyembah. Saya mengikuti alim ulama saya, bukan berarti saya menyembah alim ulama saya. Pahami kata pengikut dengan penyembah. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus orang Yahudi. Peraturan hukum-hukum yang ada di dalam orang Yahudi dilakukannya. Makanya dikatakan Yesus pelaku hukum Taurat. Apa salah satunya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesus tidak menjadikan Allah lain ada di hadapannya. Makanya dia mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itulah Tuhannya Yesus. Terus yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Apakah ada Yesus menyembah sesuatu? Kalian menjadikan salib, simbol Yesus itu adalah Tuhannya kalian. Terus apa yang kata Yesus lagi berkata? Jangan, jangan apa, Ramban, kemana kau? Jangan samakan. Itu bedakan. Yesus melakukan hukum Taurat. Kau melakukan? Gak ada. Gak ada kau lakukan. Kau tuh penyembah manusia, bukan pengikut manusia. Saya pengikut manusia, tapi bukan penyembah manusia. Bedakan mengikuti, bedakan menyembah. Ya Pak Ramban, Anda dari suara Anda saya rasa berumur 70 tahun lah, 65 ke atas lah ya kan. Ya, jadi setidaknya otak itu lebih berjalan daripada kami yang berumur 25 tahun. Ya, paham ya? Ini aku bertanya lah. Aku usah kau bertanya kau. Bentar, Yosi. Baru tadi udah bertanya kau. Yosi belum saya sapa izin. Iya. Yosi, Pak Yosi Nora, yang terkasih, selamat pagi yang terkasih. Selamat pagi Ya, guys. semoga Tuhannya Yesus memberkati Pak Yosi Nora. Ya, yang penting bukan Allah ya. Begini Saya Pak lagi Yosi Nora. ini Pak Buya, saya lagi mencari kebenaran Pak Buya. Iya. Ini di tangan saya Al-Quran, di tangan kiri saya Bible, tapi mencari kebenaran di grup Pargoy. Kan nggak nyambung. Iya. Ya kan? Nggak nyambung ini orang. Bunda Nora bayangkan ya, masuk ke grup Pargoy, dia sering diskusi lintas agama, dia buka Komal, tiba-tiba masuk ke grup Pargoy, saya lagi mencari kebenaran katanya. Ini di tangan kanan saya Al-Quran, di tangan kiri saya Bible katanya. Tapi nyari kebenarannya di grup Pargoy, di grup Pargoy. Aku mau tanggapi si Nora. Iya. Kenapa nggak di grup Pargoy aja? Kenapa? Oh gitu. Pargoy kadang-kadang Aneh di ya. Pargoy. Sering buka koma lintas agama, sering diskusi agama, tapi mencari Si Dewa kebenaran di grup Pargoy. Si Dewa Aneh ini ya. Bener nggak itu? Bener nggak itu? Bener nggak? Benar. Bener ya. Jadi ente salah room. Kemarin salah room ya. Gitu. Jangan gitu lagi, harus tahu tempat. Oh, jadi judulnya kepergok sama Bang Dewa, anjir. Yoi, kepergok. Terciduk. Taunya misionaris yang mau memurtadkan. Tenang Dewa. Takut kamu murtad ya. Gereja aja banyak yang mualaf loh, Mas. Gereja banyak yang mualaf. Gimana sih ente? Tenang, saya di jalan ini. Noise. Yosi nanti lagi aja lah naik, nggak enak kali noise kayak. Coba dulu aja ya. Bos, izin. Assalamualaikum. Ini kok ngelek kenapa ini? Ini ada goyang ini ya. Belum ada kopi nih Bang Paloko. Ini gimana nih? Ini aduh, tolong teman-teman di bawah ya. Ini mulai goyang ya. Tolong dibantu kopi-kopi ya, salah ucap lagi. Apa tap-tapnya gitu teman-teman ya, dikenceng ini goyang Komal ya. Assalamualaikum semua. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cupang. Robert, selamat pagi Pak Robert.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar Pak Dewa. Pak Robidin ni Pak Dewa. Oh iya Pak, tapi ngucapin salamnya wara-warakatu apa itu? Ucapin lagi yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini kenapa ada donat ini? Ini kok satu doang, ada 8. Pak Dewa, ini ekon baru Pak Robidin. Iya Pak Robidin, siap Malaysia, siap. Sonok, lama tak dengar suara kamu. Iya Pak. Gimana Pak Ci? Ada yang mau disampaikan Pak Ci? Tak adalah saja, saya nyemak je tadi. Tiba-tiba naiklah kejap kalau ada izin kan. Apa kabar semua kawan-kawan Muslim? Alhamdulillah. Ya, mantap. Siapa nama? Malam tadi ya. Ada satu alamak. Dia Muslim. Tapi perangai dia macam bukan Muslim lah. Siapa nama dia malam tadi? Allahu Akbar. Kamu sebut dia rambut panjang, muka gemuk. Dewa. Bang Dewa itu. Bukan. Wah, ini nggak jelas rambut panjang. Rambut panjang siapa ini? Tuh, Pak Ci. Persis kan rambutnya panjang. Cukur, oi. Dia orang Batak. Orang sono lah Bang. Bang Dewa. Orang sono. Yang Batak tuh orang dia. Slash. Lo gila. Siap. Lo gila. Dikasih topi. Ada kumis. Bang Palopo. Apa sekali Bang Palopo Ini gini host, ini kok miring sebelah kapal ya? Ampet kok miring. Ini sebelah ya. Pak Polus. Waduh, langsung terang ini Pak Ci. Langsung terang ini. Tutuplah, silau. Aku juga video tuh live. Terus, monggo. Ayo kalau ada hotel yang mau naik silakan minta permintaan naik, tulis Ya di bawah Allah, hotel. ini yang mau minta naik nama-namanya kayak Muslim semua. Gimana kalau Muslim semua gimana? Izin host, ini ada yang nanya, tolong teman-teman yang di bawah ya, yang sudah top up ketik 1 ya, yang sudah top up ketik 1. Kalau ada hotel mau naik turun saya menyemak di bawah saja. Siap, Abang Daku sehat ya Opung ya. Ya. Kalau ada hotel mau naik turun saya nyemak di bawah saja. Sokong di bawah. Iya Opung. Saya tolak semua yang naik dulu ya. Saya tolak. Siapa yang gabling ini? Biar jelas siapa nih. Yang naik cuman Kristen ya. Kita di sini diskusi. Kecuali mau pargoy ya, silakan ikuti Yosi. Bang Palopo, ini sambil nunggu Otan naik, kira-kira ada soalan baru nggak ini Bang Palopo yang kira-kira bisa menggoyahkan Komal gitu Bang Palopo? Jangan cuman Bunda Nora yang bisa menggoyahkan Komal Bang Palopo. Soalan baru harus dibawa ini. Baik, alhamdulillah, makasih Bang Erwin. Jadi setelah pengkajian hampir 27 tahun ya teman-teman di Bible itu, kita tadi 2 hari kemarin ya ada dapat temuan baru, ternyata di surga Oten itu ada perang kodok. Ada perang kodok ya, ini ada data ya, Pakai data Bang Palopo, nanti dikiranya menghujat terbaru asumsi Mbak Nora ya. Ini buat edukasi ya, buat edukasi. Kemarin 2 hari kemarin ya Bang Erwin ya, kita buka dalil, ternyata selain perang naga ada juga perang kodok teman-teman. Ini data ya, ini nggak boleh. Coba tunjukkan datanya Bang Palopo biar kita ini juga nggak dikatakan menghujat ya. Baik Bang Erwin, baik Bang Erwin, baik ya.
Ini sebentar ya, kita coba buka datanya dulu ya teman-teman ya. Ini nanti dicatat ya, di screenshot ya, supaya kita nanti dikirain menghujat apa gimana ya. Ini ternyata ada data terbaru ya. Ini teman-teman. Di Wahyu Suseno, aduh salah. Ini bisa digeser sedikit host. Tulisannya ya. Di Wahyu 16 ya. Di situ ada roh kodok keluar ya dari mulut nabi-nabi palsu, lalu ngajak para raja untuk berperang ya. Jadi ini data terbaru Mbak Nora ya, bisa dibaca itu, disimak baik-baik. Di situ dikatakan bahwa para kodok itu akan berperang nanti Ini data ya. Yang lain boleh di screenshot di bawah ya. Begitu data terbarunya. Silakan Bang Lain. Coba kita baca ya Bang Palopo ya, supaya teman-teman itu juga tahu dan kita tidak dikatakan cuma asumsi. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, ternyata di sini pada hari besar, hari Allah yang hari Theos yang Maha Kuasa, ada perang kodok, ada perbuatan-perbuatan ajaib, ada perang naga. Ini Bang Palopo ini ada saja ternyata ini Mbak Abu ya. Jadi tapi hati-hati nih Bang Palopo, kalau membawa kayak gini bisa menggoyangkan komalnya Abu ya nih. Hati-hati Bang Palopo ya. Nanti jangan hanya Bunda Nora saja yang bisa menggoyahkan, Bang Palopo juga ini ternyata. Gimana itu? Siapa dulu itu? Alcong tuh. Alcong, Muslim apa Kristen Pak Alcong? Alhamdulillah saya Kristen Bang. Alhamdulillah, tepuk tangan. Akhirnya masuk juga lah salah satu penyembah manusia. Ya, saya mau menantang penyembah hawa nafsu. Akhirnya bisa makan juga. Tipis saja Abu ya, tipis saja. Hawa nafsu apa tadi? Ulang Acong, ulang bebek sayang Ya, ulang. saya di sini mau menantang penantang hawa nafsu. Hawa nafsu yang seperti apa? Yang meremas-remas payudara? Nah, soalan bagus ini Bunda Nora. Yang mantunya sendiri. Hawa nafsu yang bagaimana? Ketika mereka birahi pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Itu hawa nafsu bagaimana? Hawa nafsu yang meninuri Aisyah pada saat haid. Di mana datanya? Tapi gini, mana datanya? Bunda Nora, biar kelihatan orang ini botol ya kan. Coba tunjukkan datanya coba. Biar kelihatan botolnya. Di mana datanya? Nah, silakan. Dibesarkan dia Abu ya. Kanda Abu ya, besarkan dia, tampilkan datanya. Nabi Muhammad itu menggauli Bunda Siti Aisyah pada saat menstruasi. Silakan. Iya, silakan. Jadi kita main tipis-tipis. Jadi ngompol pun jangan sampai ngompol nanti di sini, tapi ya mencretnya jangan juga di sini, tapi tipis-tipis saja. Silakan tunjukkan datanya. Macet. Silakan Pak, tunjukkan datanya Pak. Saya sudah kirim permintaan untuk membuka kamera. Silakan. Kayak saya dong. Malulah kau sama wanita. Wanita menunjukkan wajahnya ketika berdiskusi dengan Kristen. Masa Kristen yang sudah bisa membuka kamera tidak bisa menunjukkan bagaimana panjang pidongnya? Kita tunggu mana datanya. Silakan. Kita sabar kok menunggu. Kita santai aja. Jangan sampai Anda macet. Nora. Silakan Anda tunjukkan dulu sama saya Pak Alcong. Dengar dulu kau Nora. Mengatakan kau bernarasi, kau telah kau tunjukkan sama saya, kau tunjukkan sama saya. Saya di sini moderator. Kau tunjukkan sama saya. Kau tunjukkan sama saya
Weh, mulut kafir Ya, Ustaz wajah Tumah, kau itu tidak tunjukkan sama menentukan saya. kebenaran. Wajah tidak menentukan kebenaran. Yang Pada menentukan intinya kebenaran kamu adalah membawa narasi mana Buddha datanya yang itu aja dulu, ada di nggak usah dalam kemana-mana. mulutmu, yang keluar itu Datamu berarti mana? atau tidak. Enggak, datanya Acong, datamu mana? tampilkan Silakan, dulu. Nora tunjuk. kena banned. Datanya tampilkan Pak. Datanya Biar aja, biar nggak Dewa usah yang jawab. kemana-mana. Kebetulan Dewa kuasai hadis itu. Biar nanti Dewa jawab. Dewa Oke. kuasai hadis itu. Silakan tampilkan datanya dulu Pak. Oke, Anda menguasai hadis berarti Anda Iya, mengakui iya, bahwa saya itu kuasai adalah hadis itu, Pak. kebenaran. Ya sudah. Hadis itu saya kuasai. Silakan tampilkan dulu. Ayo Sudah. tampilkan. Ya. Ayo Tampilkan. tampilkan. Kita Ya, saya kita kasih tidak upload, ada. Kita kasih upload supaya Pak Acong bisa menunjukkan datanya. Kita kasih upload teman-teman semuanya. Bunda, tolong diundang Ayo. kameranya Bunda. Nyalakan dia. Udah, Nanti saya sudah jawab Pak. nyalakan ini. Udah nyalakan Silakan, berapa Pak. kali nih? 3, 4, 5. Silakan buka kameramu, Kacung. Kita kasih upload teman-teman ya. Tunjukkan datanya. Ayo kita dukung. Acong menunjukkan datanya. Ayo kita upload sama-sama teman-teman. Jangan diturunkan sampai menunjukkan datanya. Ayo teman-teman. Data apa sayang? Ayo. Data apa? Data yang kamu bawa tadi. Ayo. Data Tadi yang bawa Bapak- tadi gimana? Kalian tadi saja Bapak sudah bernarasi. mengakui bahwa Silakan. hadisnya ada. Iya, bernarasi. Meminta data Pak, gimana? Kalian sebentar Pak. Izin Sungsang teman-teman otaknya kalian, kalian Pak. ini. Ada apa ini? Ada apa? Gimana Nora? Betul kan? Saya datang ke sini Ada penyembah manusia, pemakan Saya cowok datang ke sini babi, untuk bawa melawan narasi, nggak punya data, makhluk suruh yang nunjukin menyembah data. hawa nafsu. Nangis dia Satu-satu Bang Dalbo. dulu. Diam dulu baik. sebentar. Izin, Satu-satu. izin. Begini, Bisa begini, bicara begini, begini, sebentar, begini. 1 menit. Begini. Saya tidak terima kau mengatakan Roomnya memang otak-otak susah kafir. seperti inilah. Besarkan saya Pelan-pelan, dulu. Pak sopir. Ini hotel langka. Gak loh, bisa langka pelan-pelan sama dia masalahnya. Bang Dalbo. Gak bisa sama dia pelan-pelan. Dia sudah fitnah. Dia mengatakan Nabi Muhammad menggauli Siti Aisyah ketika lagi haid. Binatang. Kau memang saya tahu kau binatang. Ya, Yesus saja Mana mengatakan kau B2 dengan gunggung kau. Kau binatang, pemakan anjing babi. Mama kau mengandung sel telurnya babi, bapak kau spermanya anjing bersatu, itulah jadilah kau. Begini, saya hanya mau Ayo semuanya, pertanyakan. report. Saya mau pertanyakan. Kan Bunda Paulus ini hamil. Yang menghamili Bunda Paulus siapa? Saya lagi cari-cari loh pelakunya. Ini kodok ini satu, ini apa ini? Nah. Saya pula. Ya naikkan lagi. Ayo, itu. Coba naikkan. Nanti kalau nggak bisa kita nunjukin data langsung turunkan. Naikkan lagi, nggak bisa nunjukkan data turunkan. Enggak, Jadi dia turun sendiri kabur. mencret. Saya mau bertanya, siapa sosok yang menghamili Bunda Paulus? Enggak, konteks begini aja Bang Dalbo. Lalu Maria mengandung daripada Roh Kudus. Pertanyaannya, siapa yang menghamili Maria? Kenapa Maria bisa mengandung daripada Roh Kudus? Siapa yang menghamili Maria? Kenapa Maria bisa mengandung? Sebelum akan menunjukkan data tolong di mute. Sebelum bisa menunjukkan data di Acong. Penyembah mayat. Penyembah mayat. Mana datamu? Oh, jangan-jangan nggak punya hidung dia. Jangan-jangan nggak punya hidung dia. Sehingga nggak bisa mendengar. Dia, bro. Rekam dia itu. Nggak masalah. Kita takut. Mau direkam apanya? Di sini wajahnya nampak semuanya. Ini ya. Saya hanya mengingatkan untuk gereja-gereja pendeta-pendeta di Indonesia ya. Pada saat jemaatnya seperti ini tidak diingatkan, berarti ini ada unsur kesengajaan dari gereja dan pendeta-pendeta. Kalau memang tidak ada unsur kesengajaan atau ada perhatian dari gereja dan pendeta, pasti diingatkan orang-orang seperti ini. Membawa narasi, tidak membawa data, akhirnya memunculkan fitnah. Kalau sekiranya pendeta di Indonesia dan gereja di Indonesia tidak senang, tidak cocok, silahkan tunjukkan bahwasannya Anda mampu mengingatkan jemaat-jemaat Anda. Dengan orang-orang seperti Acong ini memfitnah tapi tidak bisa membuktikan. Kalau dibiarkan berarti faktor kesengajaan dari orang-orang Kristen itu sendiri. Silakan. Kalau nggak terima naik Kristen.
Kalau nggak terima naik, kita katakan itu faktor kesengajaan. Silakan. Wali keturunan Bro Erwin. Ya. Bro Erwin. Bro Erwin. Yup. Ini Pak Plop ini cewek apa cowok? Yup. Sekali Pak Palopo. Sekali Pak Palopo. Kenapa setiap yang naik no ini doubling ya? Kenapa ya tiap yang Dua nature. Tolong dibawa kopi. Kenapa boleh ditangkap? Topi, minta topi. Hamil dia ternyata. Hamil dia. Emang kita laki-laki apaan? Kita tunjukkan bahwasanya Islam itu bukan pengecut. Kita tunjukkan Islam itu pemberani. Bahwa kita tunjukkan Islam itu bukan saya penghujat. Kalau open camp biasanya sebentar Bang Erwin, saya kalau open camp biasanya naga loh. Di sini aja saya berbeda hati. Biasanya naga loh. Sama Bang Dalbo. Kemarin open camp Bang Dalbo sama saya naga 2. Ini di bawah ini gimana sih? Cupang. Apaan? Biasanya naga loh. Iya, saya open camp ya, biasa sama Bang Darbo itu paus layang-layang deh, paus layang-layang. Ini air kopi, asam lambung. Cis memang dia, emang kita laki-laki apaan? Bang Darbo, Bang Palopo. Siap. Saya seperti teringat waktu masa muda ketika meramas-ramas loh. Emang kita laki-laki apaan? Oh, waktu itu ya Pak RT semua satu RT pada datang waktu ada yang bilang gini, marilah kita memuaskan itu, terus digerebek itu ya. Ayo Acong, ayo. Di mana kejantananmu Acong? Jangan-jangan kamu tidak jantan Acong. Jangan-jangan tidak jantan di Acong nih Bang Dewa. Acong naik dong, Acong. Kok saya lihat jadi mirip bom ya? Kayak mirip bom ya? Mirip bom. Bom kejepit, bom kejepit. Ini Bang Palopo, belum kita bernarasi, masih open camp sudah ngompol si Acong. Baru open camp sudah melayang-layang ya, melayang-layang mawar ini baru open camp. Kalau saya sama Bang Dalbo ini paus, udah terbang-terbang. Iya, dewa. Ayo Acong, tunjukkan kejantananmu Cong. Jangan-jangan kamu gak punya burung Cong. Ayo coba. Udah ya, abang close dulu ya. Jadi teringat ya, saya sama si Enggak, teringat saya Bang Palopo, teringat saya sama Magdalena yang menuntut si Ratu Entok. Kayak gini wajahnya. Beda lah, jauh. Perawat ini berapa? Operasi ini berapa? Belum bibir berapa? Ini berapa? Ini ditarik loh, ditarik. 2M habis 2M perawatan. Lehernya ditarik itu, apa yang ditarik? Dewa, kenapa ketawa miring? Kenapa miring? Ditarik semua ditarik. Ini ditambah kemarin, ditambah. Ini Dewa mau minta topi, mau bikin piti, mau minta topi yang ada hidungnya. Sorry ada kumis. Emang kita ini aja betulin hidung, tahu nggak berapa? 2M. 2M ini. Oke, makasih Bang Diboy, jazakallah khair ya. Kebanyakan kopi asam lambung ya, asam lambung terbang dulu. Itu aku tidak tahan nengok neneknya. Udahlah, close cam. Tak tahan. Ini ada Bang Erik. Assalamualaikum Bang Erik. Open cam dong. Oh Dewa iklan aja.
Iklan aja ya. Iklan aja deh ya. Dah. Sebentar ya. Ya, Ivan pulang. Makasih. Kalau ada yang mau bikin kaos ya, nih. Juma Rifa Dewa. Ini ya. Nah, ini di emboss ini. Ini di emboss. Kalau gambarnya bebas, mau gambar apa? Ini sletingnya di pinggir. Ada yang sletingnya di tengah, ada yang nggak pakai sleting. Silakan nanti hubungi Dewa ya. Kalau ada yang tertarik dengan kaos, fotonya bebas, mau foto siapa bebas, mau foto dengan Bang Juma, dengan Papa Lopo, dengan Bunda Nora, dengan Abuya, jangan Abuya lah, malesin kalau Abuya, jangan, dengan Pak Erwin, gitu kan, boleh. Minta dikiki. Nanti kabarin Dewa ya, kalau ada silakan DM ke Dewa aja, silakan tanya ke yang udah membeli bagus atau tidak kaosnya, insya Allah. Dan Dewa mohon maaf kepada Padalbo ya. Kemarin Dewa janji memang mau ngasih ke Padalbo, tetapi karena memang orang yang makan uang Dewa pada saat itu Padalbo ya. Jadi semuanya itu dimakan sama dia uangnya, sampai sekarang tidak ada kabar. Tapi insya Allah nanti bakal Dewa ganti kok ya Padalbo ya. Untuk Pak Erwin juga nanti Dewa kasih insya Allah nanti ya. Nunggu jemuran tetangga dulu yang baju bagus. Soalnya jemurannya bajunya jelek semua. Doa selalu untuk Bang Dewa, semoga lancar, sukses selalu Bang Dewa. Amin. Kabarin Dewa aja kalau ada yang mau ya. Silakan lanjut. Siap. Acong. Belum apa-apa sudah ngompol. Cong. Mbak Rai Hagata, selamat pagi Mbak. Pagi Bang. Oh, laki-laki Protestan Katolik Pak? Katolik, siap. Senang bisa bertemu pagi hari ini dengan Bapak ya. Kayaknya Bapak ini Katolik yang santun. Silakan ya, Bang Dalbo. Bang Dalbo, Bang Dalbo silakan karena saya lagi birahi. Bang Dalbo jangan langsung digas. Pelan-pelan. Kalau yang galak nanti saja. Silakan Mbak Nora. Saya lagi birahi. Emang galaknya Bang Dalpo lebih bawah dan Bunda Nora sama aja. Nyuruh Bunda Nora merasa kayak bapak apa aja. Oke. Saya bertanya sama Bang Gata. Boleh ya Bang? Boleh. Abang mengimani kitab perjanjian lama adalah kitab Bang Gata. Gimana? Abang mengimani kitab perjanjian lama adalah kitab Bang Gata. Aduh, kenapa? Kok pagi hari ini kagak jelas semua ya? Diturunin moderator siapa sih? Jangan diturunin dong. Nggak boleh Gak ada loh yang nurunin. Jangan nuduh Bang Dewa. Gak ada yang nurunin. Dia kan masih di bawah santun gitu loh. Moderator yang di bawah nggak ada. Nggak ada. Ya sudah tuh kalau nggak ada. Itu kan kelihatan ya. Bang Abuya ada yang menurunkan. Nggak ada. Jadi naik turun. Mana dia? Jadi Paco, selamat pagi Paco. Assalamualaikum. Acong dengan Acong tadi beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Wah, Mawalusia, wah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Enggak, ini Muslim kan? Muslim kan. Oh, alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya Muslim. Kalau di Sulawesi, Makassar, Aco itu Uco. Di Sulawesi, Makassar, Aco itu udah saya bilang si Acong ini jangan dinaikkan lagi. Jangan dinaikkan. Satu, dia ya, itu tujuan merepot ya. Kan bukan abang tadi yang tadi loh Bang. Ya saya begini ya, saya banyak DM yang udah beberapa hari yang tidak saya balas. Untuk saudara-saudara Muslim, ada beberapa yang DM dengan yang WA yang memesan skincare. Untuk bulan ini saya tidak bisa mengirimkan keluar
dari Sumatera Utara karena stok terbatas. Saya sudah pesan berapa ratus paket kemarin, barangnya belum ready, jadi saya tidak bisa mengirimkan keluar dari Sumatera Utara, hanya sekitaran Sumatera Utara. Dia mau kabar jahe, beras tagi masih di situ. Saya pengiriman, saya belum bisa pengiriman dari luar Sumatera Utara. Jadi maaf, bukan saya tidak mau membalas atau tidak mau mengirimkan, karena memang stok barang itu tidak mencukupi. Jadi kalau saya kirimkan satu-satu di luar dari Sumatera Utara, otomatis ongkirnya nanti jadi kena gitu loh. Ya, itu saja. Malah jualan ya, nggak apa-apa lah Wina. Wina, kita di sini berjualan barang itu kayaknya halal deh, karena baginda Rasul dulu juga seorang pedagang. Nggak apa-apa, kita berdiskusi sambil jualan barang kita, kan halal itu. Menghujat demi koin baru, ya kan Bang Dalbo? Bang Dalbo nyimak aja. Betul. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Bella juga mau jual jimat nih, siapa tuh ada yang minat sama jimat ya? Jual jimat. Wah, Bang Dewa nih benar-benar jual jimat lah. Belum selesai jual baju, jual jimat. Enggak, Dewa dapat dari Pak Dalbo jimatnya. Coba yang izin host, saya mau nanya dulu sama Bunda Mila. Bunda Mila, Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam. Waduh, pagi-pagi udah ditanya nih gimana ceritanya? Iya, saya cuma mau nanya, sudah top up belum, Bunda? Sudah apa? Jangan didengar. Dia bilang Bunda saya top up untuk main Free Fire. Saya tuh malam di sini top up tuh apaan? Ini pasuk ya, soalnya lain kek. Soalnya ini Komal internasional Bunda ya. Ini kalau nggak banyak ya bahaya, bisa goyang. Iya, bantu tap-tapnya teman-teman ya. Dikit lagi 200 top up tuh maksudnya itu bunga, maksudnya bunga. Bunga-bunga sekebon, gitu maksudnya. Boleh, buat Bang Dalbo dulu nih bunganya nih. Asik, ini yang saya maksud teman-teman. Kamsia, sese. Tapi katanya dibagi sama TikTok. Gimana sih ini? Ya udah kalau gitu di DM aja lah, udah belakang nanti gampang lah itu. Jangan nggak boleh DM-an. Haram. Sama abuyanya juga dikasih deh dikit. Nanti dia marah, dia yang punya ini saya di kick out lagi nanti. Tap-tap ya teman-teman di bawah ya, di tap-tap ya, agak nge-lag ini ya. Bunda Nora kasih donat aja. Kasih donat sama kopi biar semangat. Adonannya aja terigu bilang saya sudah gendut. Oke, Mbak Leli Imran, terima kasih. Kamsia. Dibantu ya, yang ini nggak boleh ketawa-ketawa ya di bawah ya. Ini room edukasi teman-teman ya, nggak boleh ketawa ngakak. Tapi kalau mau ngakak kirim donat boleh lah ya, host ya. Yang kirim donat boleh ketawa ya. Donat dah. Oke, yang ngirim donat kata host boleh ketawa ya. Makasih, Kamsia. Kamsia. Syukron, jangan Kamsia dong, Syukron. Oke, teman-teman ya. Terima kasih ya yang udah tap ya. Cece Leli, Syukron, jazakallah khair, Cece ya. Bunda, pagi hari ini Bunda, oten-oten yang naik kagak jelas semua. Belum ada satu oten pun yang naik jelas. Diskusi selama 15 menit atau setengah jam, baru 5 menit menghujat, baru 3 menit menghujat. Pusing. Mereka tuh nggak kuat ngomong, nggak kuat syahwat, nggak kuat semua deh pokoknya. Kok syahwat? Maksudnya gimana ini Bunda? Coba buka amsal itu, coba cerita. Makanan pagi. Ayo Bang Dalbo, kasih kita pencerahan dong pagi-pagi. Bang Dalbo, cincin berapa? Cincin jual nggak cincin?
Wih, dibawa kemana aja nyampe itu ya? Oh gila. Iya. Khasiatnya Masya Allah. Aku sama Bang Dewa sama. Kalau ngomong emosi, makanya takut semua oten-oten. Bunda kok Bunda tahu siapa yang dihadapin gitu kan? Gitu kalau ya. misalkan Gak apa-apa lah Dewa, daripada dilecehin. Betul Bunda. Mendingan kita dulu usir dia. Ya. Oke, iklan sedikit host ya Bunda Mila ya. Ini ada informasi tadi malam ada salah seorang netizen. Ada salah seorang netizen yang DM saya ya. Kalau ada ini teman-teman yang di bawah ya, kalau ada informasi gereja ya, khusus Indonesia ya, gereja yang mau dijual ya, boleh di DM saya ya. Ini Masya Allah ya, ada seorang hamba Tuhan ya, mungkin mempunyai agak rezeki lebih apa gimana ya. Kalau ada gereja yang mau dijual, boleh dihubungi ya, boleh hubungi saya ya. Siapa tahu ya teman-teman ya, ada kena informasi ya kan, karena aja? Sementara di Indonesia dulu Bunda. Di Indonesia kalau di luar mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Ya wilayah Indonesia gitu. Karena sekarang kan jemaat ini sudah mulai oleng gitu loh. Nah, mungkin karena adanya room seperti ini ya, roomnya Abuya ini kan sangat edukasi ya. Begitu membongkar tentang siapakah Mr. J itu sebenarnya ya mulai oleng. Karena memang benar juga Bunda ya. Sekarang kita pikir aja ya, dosa sudah ditebus. Yang penting percaya. Terus ngapain lagi ke gereja? Nah kan gitu. Betul. Logikanya aja kan, ngapain bayar perpuluhan? Orang udah masuk surga. Mikir juga dengerin kan, tuh, dengerin Oten. Ngapain ke gereja bayar duit? Orang udah ditebus. Jadi gitu aja pesan ya teman-teman Karesteng di bawah, kalian nggak usah ke gereja, nggak perlu, ngapain bayar perpuluhan, berbuat baik nggak perlu, karena Karesteng ini bukan perbuatan baik yang akan mengantarkan kalian masuk ke surga, tapi karena percaya Yesus Kristus yang disalib, udah itu aja cukup. Jadi nggak perlu lagi ya ke gereja bayar perpuluhan, nggak perlu. Ini data ya. Lanjut Bunda Mila. Baik, ini Ustadz Hanapi tadi DM juga ke Dewa. Dia mencari burung gereja yang banyak, mau disahadatin jadi burung musola. Ya? Ketawa dosa nggak sih kalau ketawa? Kagak Bunda. Kecuali kalau pesan kaos nggak dosa. Kalau nggak pesan kaos dosa Bunda. Iya nih, belum lagi ya. Ntar besok hari apa? Iya gampang Bunda. Udah dewa apa? Sudah dewa WA tapi nggak dibalas. Udah dibalas. Nggak dibalas. Iya, biar Tuhan yang balas aja Bunda lah, nggak apa-apa. Tuhan Yesus. Ya Pantus, gimana Pantus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pantus. Dan saudara-saudara yang lainnya. Waalaikumsalam. Sebentar aja nih Bang Hos ya. Lanjut ini aku kemarin mau pesan itu apa namanya skincare-nya Bang Zumaya sama kaosnya. Tapi saya nomornya Bang Dewa kok nggak aktif ya? Nggak bisa ya? Aktif Pak, aktif nomor saya Pak. Nomor saya aktif. Kok saya ini nggak bisa ya? Bapak pesan kaosnya ke Bang Juma apa ke Dewa? Ke Dewa kemarin kan ada Bang Dewa lagi live kemarin, jadi saya ada kan saya typing di bawah tuh kan. Nah, minta nomornya Bang Dewa sebutin nomornya, kemudian saya tulis. Giliran pas saya mau ini, tapi kok nggak bisa ya? Oh gini aja, nanti aja ya mungkin ya. DM aja DM, nanti nomor Bapak taruh di DM, nanti Dewa WA Bapak langsung ya. Gitu ya siap. Iya siap, makasih nih Bang Dewa, Bang Hos. Siap. Iya teman-teman saudara-saudaraku sekalian ya, sehat-sehat selalu kalian ya. Sama-sama. Semoga Allah melindungi kalian semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ternyata Bang Dewa kita belum temenan loh Bang Dewa. Udah. Kita belum temenan. Di follow saya Bang Dewa, di follow saya Bang Dewa ya. Iya, gimana sih Bang Dewa nih? Waduh kacau. Baik Pantus. Iya. Tapi tadi doanya kurang satu Pantus. Doanya kurang satu. Apa tuh? Tadi. Doain kawin lagi ya Pantus ya.
Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa tuh nama aslinya siapa Dewa? Ntar saya umroh saya bacain deh. Alhamdulillah. Muhammad, tulis. Muhammad. Tulis. Ente lah yang tulis di DM, Oh, ya udah, jangan di DM nanti saya ya. yang nulis. Baik, baik. Siap, siap. Nama Bunda. asli aja. Nama Dewa siapa katanya nanti Dewa? Ya. Dewa itu nama adik saya, Bunda. Nah, Nama akhirnya adik saya adiknya yang Dewa. didoain ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nyampe kok, insya Allah nyampe kok. Makasih banyak Bunda ya, doain supaya Dewa bisa kawin lagi sama janda Baheno, Bohai, Hebring, Sebat dan sebagainya. Aku cariin yang lurus-lurus aja deh, yang jilbabnya panjang, yang baik. Yang miring dikit ya Bunda ya, miring ke kanan dikit. Jangan, bentuknya. kan udah ya kemarin kan. Ini yang kedua, Oh, yang iya, kedua iya. harus lebih lurus. Lebih lurus ya. Siap, siap, siap. Ada di daftar saya Bang Dewa ada 12 janda Kristus, mau nggak? Mau. Yang minat janda Kristus boleh DM ya. Kalau saya saran sih, mendingan dapatnya seagama kalau saya bilang sih. Benar nggak? Betul. Memang bagusan yang satu agama gitu kan. Tetapi kalau mau berjuang lagi yang mualaf Bunda. Yang mualaf. Ya, kalau udah mualaf. Dan doakan saja malam insya Allah ada yang mau mualaf. Malam sekarang ya. Dewa masih nunggu KTP-nya. Dia seorang perempuan. Alhamdulillah, doakan saja. Suaminya itu sering yang namanya selingkuh Bunda. Selingkuh. Dia tidak kuat. Dewa sering mengatakan ke dia, kalau misalkan ada suami yang selingkuh sama mualaf? nggak ada, maksudnya itu oknum. Maksudnya itu oknum. Ya, Dewa sih bisanya cuma berdoa saja dan diharapkan supaya dia itu bertambah kesabarannya. Kalau ada suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh, nggak usah marah, nggak usah bertengkar, nggak usah berantem. Cukup peluk suaminya, peluk istrinya sampai dia berhenti bernapas. Itu aja pesan Dewa. Nggak usah marah. Ya. Betul, setuju. No, banyak kejadian gini Dewa, aku cerita sedikit ya. Jadi di sini banyak yang kejadian ini bukan di sini, di Indonesia. Di Indonesia nikah lah beda agama gini, yang perempuan mualaf gitu, mualaf. Ini cuma contoh ya, bukan berarti semua enggak begitu. Kan orang kan lain-lain. Nah, akhirnya setelah 20 tahun kawin loh, 20 tahun anak udah bujang gadis, balik lagi itu. Coba. Gimana coba? Memang ada yang seperti itu Bunda ya. Jadi begini Bunda, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia memiliki hati, di mana hati itu akan disimpan sama Allah satu rongga yang kecil untuk mengingat seseorang. Terlepas itu siapa, tanpa terkecuali itu Bunda. Bohong kalau misalkan dia mengatakan saya tidak ada, bohong Bunda. Pasti ada di antara rongga kecil itu Allah sisipkan satu. Untuk apa ternyata pelajaran yang kita dapat dari ini semua supaya kita belajar bagaimana caranya ilmu ikhlas. Seperti halnya seorang Mahadewa, apakah ada satu perempuan yang pernah menyangkut di hati Dewa sampai hari ini? Ada Bunda. Ada. Itu pasti semua orang seperti itu. Pasti selalu diingat orang itu. Entah itu siapa. Bohong kalau tidak ada. Karena begitu Bunda. Tapi kita harus ini belajar yang Dewa, ilmu ikhlas. Ya. Cerita yang ini tadi, ini kan cerita orang yang udah berumur lah. Nah, yang sekarang-sekarang ini saya lihat lebih serius. Karena mereka selain pindah bukan karena nikah aja, tapi mereka udah belajar. Berkat siapa? Berkat apologet Islam. Alhamdulillah. Oke, saya tambahkan sedikit Bang Dewa ya. Bang Dewa izin teman-teman Karesteng tolong dibaca ya Bible-nya. Ternyata Karesteng itu boleh poligami Bunda Mila. Ini ada dalil ya. Mereka malas baca sebenarnya. Poligami. Saya boleh sebenarnya. Boleh dicatat ya, screenshot ya Karesteng ya. Izin host, boleh nggak diganti captionnya ini? Oten boleh poligami. Ini ada dalil loh ya teman-teman ya. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istri yang pertama. Artinya boleh kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan Gimana Pak Palopo, tema terbaik di pagi ini Pak Palopo?
Mungkin ini izin Buya, Oten boleh poligami. Ya, ada dalil ya teman-teman ya, daripada kalian ada jajan di luar ya, di Mangga Besar, Hayamuruk dan sekitarnya ya mending ini solusi ya. Jadi boleh. Jadi di Bible itu tidak ada larangan poligami ya teman-teman ya. Ini bisa dicatat ya. Ini adanya di Keluarin 2110. Maaf ya, saya lama di Betawi, jadi Keluaran saya bilang keluarin aja kan. Gitu ya. Ini Pak Lopo, ini buat yang baru naik, siapa ini ya namanya? Oh, Pak Layudi. Selamat malam semuanya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Palopo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Dewa, izin nambah sedikit sebelum Dewa pamit ya. Inilah ajaran kekristenan itu, ajarannya terbalik dengan ajaran apa yang diajarkan di dalam Taurat. Di dalam Taurat diperbolehkan yang namanya berpoligami, sementara di dalam Kristen tidak diperbolehkan poligami, tetapi mereka memperbolehkannya mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati. Ini jelas mereka poligami Tuhan. Jadi terbalik, di dalam Taurat ketika manusia melihat Tuhan, manusia akan binasa. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika orang melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Dan orang-orang Kristen itu yang lucu nih ya, ketika Tuhan yang menderita, mereka itu haleluya. Tuhannya ditampar, mereka puji Tuhan. Tuhannya ditusuk lambung, mereka puji Tuhan. Tuhannya dipukul kepalanya pakai buluh, mereka puji Tuhan. Semua mereka menginginkan yang namanya Tuhannya itu menderita. Tetapi ketika Tuhannya berbahagia, mereka malah kesetanan, mereka malah kerasukan. Pada saat apa Yesus berbahagia? Pada saat Yesus menikah. Yesus menikah, Yesus sedang bahagia. Tapi Kristen kesetanan, begitu mendengar Yesus itu menikah, dia pengennya nggak bisa. Yesus harus menderita, Yesus harus ditampar, Yesus harus dibunuh, Yesus harus mati. Nah, begitulah keinginan mereka. Padahal Yesus lagi senang-senang, lagi bahagia, lagi honeymoon, lagi bulan madu bersama Maria Magdalena. Kesetanan mereka semua itu. Jadi seolah-olah Yesus tidak diperbolehkan berbahagia. Kita umat Muslim ya, baginda Rasulullah SAW ketika yang namanya berperang, merasakan kesedihan, kami ikut sedih. Betul tidak? Kami ikut sedih. Tapi Kristen aneh. Kristen ini aneh. Tuhan yang menderita, puji Tuhan. Tuhan yang bahagia, kesetanan mereka. Orang menikah akan bahagia, ya kan? Bulan apa? Honeymoon. Bang Dewa, di bawah ada Tuan Logika komen. Aduh, gimana ini Tuan Logika? Soalan bagus ini Logika. Beras aman Bang? Ada yang beras aman? Ada yang Kristen kah? Ada yang ini Kristen. Luinai Muslim apa Kristen, Bang? Baik, Abuya, Dewa izin pamit ya. Bunda Mila, Padalbo, Cinta Solawat, Ala Yubi, Papa Lopo. Mau kemana Bang Dewa? Dewa mau beres-beres dulu, bersih-bersih dulu Dewa, ini di rumah. jangan kabur Ya. dulu Dewa. Nambahin Ya. sedikit. Itu Ya, benar. kalau di kita kan ada batasan untuk poligami kan, istilahnya adil, ada syarat segala macam. Bukannya di Kristen tuh justru tidak ada batasan, berapapun Tidak ada. Tidak ada batasan. Tidak ada kepingan sedikit. Ya, bahkan mereka benci sama ajaran Kristen, ajaran poligami, tapi mereka sangat suka yang namanya ajaran lagi bete. Jeruk makan jeruk, apem lawan apem. Mereka senang seperti itu, Bunda. Bahkan yang lucu lagi. Bentar Bang Dewa, ini Ya. Tuan Logika, mohon maaf ya, saya tidak memasukkan orang-orang munafik. Lebih baik saya menaikkan orang-orang kafir daripada saya menaikkan orang-orang munafik. Lanjut. Ya, gini Bu ya. Lebih baik menaikkan kita berbicara ya kan, kita cangkruan dengan apa namanya ya, dengan penghujat kelas kakap, katakanlah begitu kan, kafir penghujat kelas kakap, daripada orang yang mengaku muslim tapi saudara muslimnya digunjing gitu. Itu ada tadi, benar-benar itu ada tadi tuh. Masa ngomongin oh itu ada penghujat, ya siapa penghujat gitu loh. Apologet ini
Itu kenyataan apa yang ada di Bible. Setahu saya, walaupun saya minim, setahu saya seperti itu. Kalau enggak, kita dari kemarin udah pada masuk penjara semua, benar nggak? Iya Bunda, di bawah Tuhan logika typing pada takut. Iya Tuhan logika, kita takut sama orang munafik karena apa? Karena musuh dalam selimut. Orang munafik itu tidak lebih hina daripada orang-orang kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lanjut. Buat Bang Logika, ini masukan nih dari Al Ayubi ya kan. Ya kalau kamu pengen main TikTok, live aja sendiri. Ya kan, live aja sendiri, pakai pakaian yang gamis-gamis, pakai selendang-selendang, pakai mahkota-mahkota berduri gitu. Live aja gitu. Biar ditonton sama tetangga sebelah, ya kan, biar dapat koin.